seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oke kakak-kakak sekolah minggu, terima kasih, dadah. Hai teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu semua, aku Weling. Hari ini aku mau ngapain hafal minggu ini yang terambil dari Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman semua. Selamat hari minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan kalau kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Kakak mau ngucapin selamat ulang tahun untuk Karen. Semoga menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh keluarga dan teman-teman. Kita akan memulai ibadah kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami dapat beribadah Tuhan walaupun secara virtual, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kau berkati ibadah ini Tuhan agar berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita semua bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian. Aku anak raja, engkau anak raja. Musik. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita angkat sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita masih memuji Tuhan adik-adik. Kita angkat lagu pujian Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Musik. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku. Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku. Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku. Dia paling dapat diandalkan.
Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita lipat tangan kita tutup mata kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita angkat lagu pujian, dengan darahmu kau tebus dosaku. Tukar hidupku, kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Kita akan menjadi dari kita katakan, dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita tinggikan nama-Nya. Yesus, Engkau adalah Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Tuhan tutup bungkus kami agar kami bisa mengerti Tuhan apa firman-Mu yang disampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Lady. Dan saat ini kita masih sekolah minggu online. Nah, baik adik-adik, Kak Lady akan membawakan cerita tentang memberi untuk rumah Tuhan. Ada yang gak tahu gak sih rumah Tuhan itu apa? Ya, rumah Tuhan itu adalah gereja. Nah, jadi dahulu itu sebelum Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mendirikan kemah suci. Nah, tapi tahu nggak kemah suci itu apa?
Kemah suci itu pada zaman dahulu itu adalah tempat untuk memuji menyembah Tuhan yang menggunakan sebuah kemah. Kalau saat ini kan sudah berbentuk bangunan ya, kalau pada zaman dahulu belum. Sebelum Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mendirikan kemah suci, bangsa Israel memakai sebagian besar hartanya untuk membuat patung lembu emas. Patung lembu emas itu adalah sebuah patung yang terbuat dari emas, baik itu dari anting, dari gelang, cincin yang didaur ulang sehingga dia bisa berbentuk patung. Nah, bangsa Israel memakai patung itu untuk menyembah. Jadi seolah-olah patung itu adalah Tuhan mereka. Nah, melihat itu Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus menghukum mereka. Banyak dari antara bangsa Israel itu yang mati. Dan Musa datang memohon pada Tuhan untuk mengampuni mereka. Nah, saat Musa datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan, Tuhan melihat bangsa Israel itu menyesal. Kemudian Tuhan memberi ampun pada mereka. Nah, jadi kemudian Tuhan ingin mengajarkan bangsa Israel cara untuk menyembah dan siapa yang disembah itu dengan benar. Nah, kemudian Tuhan memanggil Musa. Tuhan dan Musa berbicara, Musa, aku menyuruh kamu untuk beritahu kepada bangsa Israel, kumpulin harta mereka seperti emas, tembaga, kain ungu tua, ungu muda, minyak wijen, kumpulin semua untuk membuat suatu tempat menyembah aku atau sebuah kemah suci. Nah, baik Tuhan, jawab Musa. Kemudian Tuhan memberikan penglihatan kepada Musa bagaimana contoh bentuk sebuah kemah suci itu. Nah, setelah itu si Musa berbicara kepada bangsa Israel, berbicara untuk membuat sebuah kemah suci. Kemudian mereka mengumpulkan semua hartanya. Mereka kerja bakti, baik dari yang ibu-ibu sudah tua untuk menjahit kain, baik itu dari kakek-kakek ataupun anak muda, semua kerja bakti dengan penuh sukacita. Kemudian setelah itu jadi, Tuhan merasa senang kemah suci itu sudah jadi sesuai dengan penglihatan yang diberikan kepada Musa. Tuhan begitu senang dan Tuhan sangat mengasihi mereka. Kemudian Tuhan berjanji akan selalu memberkati mereka jika mereka bisa memberi dengan sukacita, tidak dengan terpaksa. Nah, adik-adik, firman ini juga mengajarkan kepada kita harus selalu memberi dengan sukacita, terutama untuk rumah Tuhan. Nah, adik-adik, kita kembali ke ayat hafalan. Baik. Ayat hafalan kita ada di Amsal 3 ayat 9a. Amsal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Nah, gampang dong adik-adik? Baik, itu ayat hafalan kita. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Semoga firman ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik adik-adik, kita bersatu dulu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Tuhan telah mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah firman itu Tuhan bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga Tuhan kami bisa seperti bangsa Israel yang memberi dengan sukacita ya Bapa, dan bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih atas waktunya, sampai ketemu lagi. Selamat hari Minggu adik-adik. Sambil bertemu kembali dan sekarang kita akan masuk dalam kuis Alkitab. Dengarkan baik-baik ya Dek ya. Pertanyaan yang pertama. Beberapa minggu yang lalu kita sudah banyak belajar tentang firman Tuhan. Dan salah satunya yaitu cerita tentang Saulus. Ketika Saulus perjalanan menuju ke kota Damsyik, dia terjatuh
dan mengalami kebutaan selama 3 hari. Pertanyaannya, siapakah yang disuruh Tuhan Yesus yang berdoa untuk Saulus supaya Saulus kembali melihat? Saya ulangi sekali lagi, siapakah orang yang disuruh oleh Tuhan Yesus berdoa untuk Saulus supaya Saulus kembali melihat? Ayo, kalau ingat cerita-cerita minggu yang lalu pasti tahu lah ya. Oke, kita kasih waktu 6 detik. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, siap-siap untuk pertanyaan yang kedua. Dengarkan baik-baik ya dia. Siapakah nama nabi yang tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari karena tidak menuruti perintah Allah? Saya ulangi sekali lagi. Siapakah nama nabi yang tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari karena tidak menuruti perintah Allah? Kalau ini mah gampang, kan guru-guru sekolah minggu sering menceritakan tentang cerita ini. Ayo, siapa yang sudah dapat? Ayo, kita kasih waktu lagi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang ketiga. Di dalam kitab apakah terdapat? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya ulangi sekali lagi. Di dalam kitab apakah terdapat? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayo, nanti kalau nggak tahu tanya mau apa ya. Ayo, kita kasih lagi waktu 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, adik-adik sekolah minggu yang mendapatkan jawaban yang paling benar, nanti kakak sekolah minggunya akan memberikan hadiah. Oke adik-adik, sampai di sini dulu kuis kita. Sampai bertemu hari minggu-minggu yang akan datang. Dadah.